Dalam Injil Markus, kebalikannya dari iman. Bukanlah keraguan, melainkan ketakutan, kegagalan untuk percaya. Tuhan selalu hadir bagi kita sebagai pusat ketenangan di tengah badai kehidupan. Tuhan terus memanggil kita untuk membuka diri terhadap kehadirannya yang menenangkan. Percaya bahwa Dia lebih kuat daripada badai alam. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 28 Januari. Di akhir pekan ini, kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber segala kebijaksanaan, berkat bantuan-Mu Santo Thomas Aquino telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya untuk menyemarakkan gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu ini, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kepercayaan kami kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Roh Kudus dalam persatuan dengan Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada hari itu, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama pelindung Santo Thomas Aquino. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, para murid dan Yesus mengalami badai yang dahsyat ketika mereka ada di danau. Di tengah badai itu, para murid sangat panik. Dan sebaliknya, Yesus justru begitu tenang tidur di buritan di sebuah tilam.
Kepanikan para murid tidak mengganggu Yesus. Sebaliknya, ketenangannya menghentikan kegelisahan para murid dan juga menghentikan badai yang mengamuk itu. Ketika badai telah berlalu, Yesus mengajukan dua pertanyaan kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam Injil Markus, kebalikannya dari iman. Bukanlah keraguan, melainkan ketakutan, kegagalan untuk percaya. Tuhan selalu hadir bagi kita sebagai pusat ketenangan di tengah badai kehidupan. Tuhan terus memanggil kita untuk membuka diri terhadap kehadirannya yang menenangkan. Percaya bahwa Dia lebih kuat daripada badai apapun dalam kehidupan kita. Dan bahwa Dia pada akhirnya akan melindungi kita dari semua yang mengancam kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, iman kita tidak melindungi kita dari badai kehidupan, tetapi dapat memampukan kita untuk tetap damai di tengah badai itu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama kita sebagai Tuhan yang bangkit saat kita berjuang melawan badai hidup kita. Bersama Santo Thomas Aquino yang hari ini kita peringati bersama, kita berdoa agar iman kita menolong budi kita karena indera kita tidaklah mencukupi. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diteguhkan bahwa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, pasti kita akan menghadapi badai-badai kehidupan yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui. Kita harus yakin, jangan takut, kita harus percaya, karena Tuhan ada di dalam nahkoda yang kita lalui bersama, yang kita tumpangi bersama dalam keluarga dan komunitas kita. Maka marilah kita terus berjuang, kita terus maju, mengarungi badai dalam kehidupan kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, tanamkanlah dalam diri kami iman yang kokoh dan mampukan kami untuk meyakini segala sesuatu yang kami hadapi itu untuk membangun hidup kami sendiri. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.